Lu pernah dengar tentang pembunuh berantai tahun 90-an di Jakarta? Di Inggris mereka punya Jack the Ripper, kalau kita punya versi yang lebih kelam. Dan korbannya, anak-anak jalanan. Waktu itu antara tahun 94 dan 96, Jakarta bukan cuma macet gara-gara angkot ngetem sembarangan, tapi juga gara-gara satu sosok misterius yang tiba-tiba bikin geger. Anak-anak jalanan satu persatu ditemukan hilang, dan mayat mereka ditemukan di gang-gang sempit, kolong jembatan, dan bahkan dekat pasar. Bukan cuma dibunuh, beberapa mayatnya dibelah, dibuka perutnya, kayak ayam potong yang lagi dibacok sama tukang sate. Dan yang lebih nyesek, nggak ada yang nyariin mereka, nggak ada orang tua, nggak ada laporan kehilangan. Ya namanya juga anak jalanan, jadi mereka tuh kayak manusia transparan di mata kota. Dan disitulah muncul satu nama, Robot Gedek. Julukan ini bukan karena dia robot beneran, tapi karena gerakannya kaku dan dia tinggal di dekat Gedek, pagar bambu bolong-bolong di Kampung Kumuh, Jakarta. Nama aslinya Siswanto. Lahirnya dia di Pekalongan, hidupnya keras, miskin, nggak sekolah, lari ke Jakarta berharap hidupnya lebih baik, tapi kenyataannya dia tidur di emperan toko, mandi di sungai keruh, makan juga dari sisa orang. Modusnya untuk menangkap anak-anak kecil ini nggak canggih-canggih amat, cuma pakai nasi bungkus dan janji tempat tidur buat ngeluluhin anak-anak jalanan dari umur 9 tahun sampai 15 tahun. Mereka diajak dan juga dicekik sampai mati. Setelah itu bahkan kadang mereka dimutilasi dan dibiarin aja di tempat sepi. Dan yang bikin merinding, dia sendiri ngaku bunuh anak-anak kecil itu kayak ngebunuh ayam aja. Akhirnya Siswanto ketangkap di tahun 1996. Nggak ada baku tembak, nggak ada drama, dia cuma duduk ditangkap polisi dan mengakui semua hal dengan muka datar. Akhirnya Siswanto divonis hukuman mati. Tapi sebelum dieksekusi, Siswanto meninggal duluan karena sakit serangan jantung di Nusa Kambangan tahun 2007. Tapi sebenarnya Robot Gedek ini merupakan hasil dari luka lama. Saat remaja, dia merupakan anak jalanan yang hidup sendirian dan berkali-kali tanpa perlindungan, rasakan kelaparan, kedinginan, dan dari sanalah gue rasa takut akhirnya menjadi dendam, dan dendam berubah menjadi monster. Kita sering banget mengkutuk hasil akhirnya, tapi kita jarang mau ngelihat luka apa yang melahirkannya. Nggak semua monster lahir dari kegelapan, kadang mereka dilahirkan dari dunia yang terlalu lama menutup mata. Dan yang lebih serem, Robot Gedek bukan satu-satunya. Ada lagi pembunuh berantai yang lebih serem di Indonesia. Mau gue lanjutin? Komen lanjut.